tapi keluarganya semakin kecil. Itu di akhir zaman kayak gitu nak, kata ibu saya. Kedua, gelar semakin tinggi, akal sehat semakin rendah. Itu kata bapak. Gelarnya nanti tinggi-tinggi sekolahnya, gitu loh. Tinggi, S1, S2, S3, S4, S bom-bom, gitu kan. Tapi akal sehat semakin rendah. Akal sehatnya tuh nggak ada akal sehat gitu loh, walaupun berpendidikan. Terus ketiga katanya pengobatan tuh semakin canggih, tapi kesehatan tuh semakin buruk dan aneh-aneh penyakitnya. Padahal teknologinya itu pengobatannya semakin canggih-canggih, ada obatan ini, pengobatan ini, tapi ya itu kesehatannya nanti itu semakin buruk tuh umat tuh, kata ibu. Saya kalau ngaji sama bapak tuh kalau udah ketemu di Madura, duduk habis subuh tuh ya dengerin sambil mijetin apa bapak, ibu ngomong, ibu sambil ngituin kacang, milih-milih kacang dari tani itu dikupas-kupasin gitu. Yang keempat, itu kalau nggak salah kan kita diajak jalan-jalan keliling. Traveling keliling dunia, tapi tidak kenal tetangga sendiri. Itu di akhir zaman nanti. Kalau orang dulu kelilingnya itu di sawah. Orang dulu di Madura itu saya keliling sawah, dari sawah ke sawah itu ntar ketemu tetangga. Tetangga tuh masih saudara. Kalau di kampung kan modelnya gitu, rumah tuh berdekatan, kelewat sama sawah, tapi itu saudara, masih sepupu, masih saudara lah semuanya kalau di Madura itu. Ya kan? Nah kita tuh travelingnya dulu tuh di situ, keliling ke sawah, ketemu lagi ke bukit, itu masih saudara semua, gitu loh. Tapi nanti kamu akan merasakan travelingnya orang keliling dunia, tapi ya nggak kenal sama tetangga. Kalau dulu traveling keliling di itu walaupun jauh kenal. Ini sepupu, ini masih ponakan, ini masih 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu gitu loh. Itu orang dulu. Ternyata terbukti. Di akhir zaman sekarang orang traveling keliling dunia, tapi tetangga aja nggak kenal, tinggi-tinggi temboknya. Ternyata saya pikir orang-orang tua dulu tuh dahsyatnya luar biasa ya. Berpikirnya tuh luar biasa. Terus dibilang lagi sama ayah ibu saya dulu, bapak saya tuh kalau jam 3, jam 2 itu udah manjat ke itu. Udah manjat pohon kelapa pagi subuh. Dulu tuh kalau mau kalau mau dagang ke pasar itu lihat hari. Oh, hari Senin tuh daerah mana, Selasa tuh daerah mana. Jadi nggak selalu pasar tuh 24 jam dulu. Nah, kata ibu saya, bapak saya yang lagi mau berangkat hasil dia jalan di pikulnya itu nanti itu yang namanya apa? Nyiur tuh kelapa ya, kelapa udah ditepik, udah dipetiknya itu. Nanti nak, ketika kita udah subuh terus bangun pulangnya kita sambut jam 10, jam 9 tuh baru pulang tuh bapak. Ibu jam 11 ya, jam 12 baru pulang. Udah letihnya sama ibu udah dibikinin makan nasi, nasinya gede kayak bakul gitu. Habis sama bapak, gitu loh. Cuman cukup dengan ikan asin aja udah nikmatnya luar biasa tuh makan lagi ngebul-ngebul gitu bareng tuh kita. Kan saya anak ke-12, jadi kakak-kakak saya udah berkeluarga semua dulu itu. Kalau saya imtihanan dari pondok itu, kita ngobrol gitu. Kata ayah saya ingat, penghasilan tuh nanti semakin tinggi nak. Tapi ketentraman jiwa itu semakin berkurang. Kalau nanti nih bapak nih penghasilannya paling ya bapak harus kerja seminggu sekali, paling makan kita singkong ini udah bersyukur. Nanti kamu tuh punya penghasilan gaji itu bisa jadi 10 kali lipat dari bapak tuh. Semua kamu tuh nanti lulus pesantren gajinya kerja di ini ya kan segala macam. Tapi ketika kamu penghasilannya tinggi nanti ketentraman jiwa itu semakin berkurang. Padahal gajinya ada ini buat sebulannya udah, tapi kok nggak terpuaskan, nggak posisi ya barokahnya hilang kalau kata ibu itu. Ternyata terbukti, kok jadi kurang karena kurang bersyukurnya. Kalau orang tua dulu habis bertani habis ini udah makan nasi sama garam jadi, udah nanti untuk besok. Sekarang dulu nikmatin bersama anak-anak. Tuh orang-orang tua dulu tuh kayak gitu. Jadi banyak syukurnya, umurnya juga panjang-panjang barokah tuh. Betul. Gitu. Dan lagi ibu saya pernah ngomong kualitas ilmu itu nanti semakin tinggi nak. Bapak ibu zikirannya cuma bismillah doang. Bapak ibu saya tuh meninggal pegang tasbih itu katanya ibu saya terakhir kan yang meninggal ibu saya yang duluan, bapak tuh keluar dari kamar mandi besoknya mau lebaran itu kepleset jam 2 jam 3 pagi dia karena kalau orang dulu umur 105 tuh mata udah nggak ngeliat.
Itu mau ke kamar mandi sama ibu tuh dibilang, udah tahajud kan batal tuh, ntar aja nggak usah ngambil wudu, kamu takutnya nanti kenapa-kenapa, masih pagi gitu. Cuman bapak tuh mata emang udah nggak ngelihat karena kemakan di mata umur 105, orang dulu ya katanya sempet agak agak ngomong sama ibu tuh keras. Saya tuh bahkan kalau kamu pengen tahu, saya pengen mati dalam kondisi punya wudu, kata bapak gitu. Jalan ke kamar mandi nggak balik-balik, subuhnya tatanya udah di depan kamar mandi setelah ambil wudhu mungkin kepleset. Kabarin saya di telepon semua pada nangis, saya nggak sempet melihat jenazah bapak saya, nggak sempet ini ngelihat kuburin, nggak sempet karena saya suruh kuburkan hari itu juga, pagi itu juga saya nyusul. Saya bilang gitu. Dan bahkan diomelin sama ibu saya, kan yang masih hidup ibu saya, Hanafi jangan paksa utang-utang cuman gara-gara bapak meninggal. Dari jauh salat gaib cukup. Kan pesannya bapak waktu itu mama pesan ibu apa? Jangan kamu ngelihat dengerin omongan orang, harus datang melihat jenazah bapak ibu. Yang bapak ibu inginkan amalkan ilmu kamu, jauh-jauh kamu salat gaib udah cukup. Gak perlu dengerin omongan orang. Gitu. Buat apa kamu ngelihat jenazah bapak ibu cuman memaksakan diri untuk utang sana utang sini. Bapak ibu nggak pengen kamu punya utang. Itu pesannya. Insya Allah tuh orang-orang tua dulu tuh sampai kayak gitu teman-teman. Nah, kualitas ilmu nanti di akhir zaman itu semakin tinggi. Tapi kualitas emosinya semakin rendah. Itu kata bapak saya loh. Ilmu nanti makin tinggi-tinggi tuh. S1, S2, ilmunya tinggi-tinggi. Hafal ini, ngerti ini. Tapi kualitas nahan emosi itu semakin rendah. Ternyata dilihat sama saya, oh iya ya. Benar juga ya, orang-orang dulu tuh nggak tahu, saya nggak ngerti karena memang dia sifatnya Qur'ani, nah makanya dia orang-orang yang Qur'ani itu melihat ke depan tuh bukan melihat mata ngelihat ntar akan begini-begini, enggak. Tapi bahasa Qur'an itu memang benar-benar mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, ingat juga ada kalimat jumlah manusia itu semakin banyak, nanti itu jumlah manusia banyak Hanafi. Ya, kamu aja anak bapak mama yang ke-12 kan kata ibu saya. Jumlahnya nanti manusia semakin banyak, tapi rasa kemanusiaan semakin menipis. Masya Allah, subhanallah, ternyata benar. Di akhir zaman jumlah manusia semakin banyak, rasa kemanusiaan semakin menipis. Saya berpikir dulu, apa iya ya mak, apa iya ya bu, gitu loh. Kan kalau saya manggil ibu tuh embu, kalau manggil bapak tuh emak. Orang Madura tuh gitu. Bapak dipanggilnya emak, ibu dipanggilnya embu. Apa iya mak, bu, emang begitu? Kita aja nih tetangganya jauh loh mak, tapi kita ada apa-apa tuh langsung respect sama tetangga. Contoh, kalau kita ngalamin dulu ya teman-teman, bapak sama ibu lagi nyawah, tiba-tiba pengen berangkat mau nyawah nih, terus ada dengar ada yang meninggal, itu nggak jadi berangkat tuh. Ditinggalkannya kembali lagi ke rumah, segala pacul taruh dulu, bawa dulu apa yang bisa dibawa, takziah dulu ke tempat saudara yang meninggal. Sekarang, ada yang meninggal, ya udah ntar pulang kerja aja deh. Nah, udah kayak pasti balik tuh kerjanya, jangan-jangan dia nyusul jadi meninggal. Respeknya orang dulu tentang kebaikan tuh didahulukan. Ya, ini gimana nanti? Bapak nggak jadi sawah, udah biarin besok masih bisa dikerjain, nanti siang bisa. Itu kerja. Tapi kalau umpama untuk takziah ngelihat orang meninggal, ini pahala ganjaran yang luar biasa. Tuh, ajaran nasihat orang-orang dulu dahsyat luar biasa teman-teman. Sekarang, arah. Jadi benarlah jumlah manusia semakin banyak, tapi rasa kemanusiaan semakin menipis, dan itu faktanya yang terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu teman-teman. Lanjut teman-teman, jangan lupa tap layar teman-teman. Solusinya kayak mana Ustaz? Kok solusinya kayak mana? Ya solusinya ya baca Quran. Jawaban semua ada di Al-Quran. Solusinya jangan jauh dari Al-Quran. Jangan jauh dari jalan Kanjeng Nabi. Nih dek. Nah ini sambil ngobrol sama anakku nih. Kamu umur berapa dek? Umur kamu berapa? 14. Oh, bapak sama anak tahu anak-anaknya. Bapaknya nggak pernah tahu umur anak berapa. Bodoh amat, yang penting tumbuh subur sehat. Kita kagak tahu umur. Kita juga kadang orang dulu tuh lahiran juga kita nggak tahu, lahir kapan, ulang tahun juga kita nggak pernah tahu ulang tahun. Enggak mau dek, kamu dek. Ini kamu nggak mau.
makan roti bakar teman-teman sama anak. Ayang beb, anak bikinin roti bakar sambil main TikTok. Wow, mantap. Surga udah. Benar-benar menikmati bareng sama Allah. Astagfirullahaladzim. Enak ini tahu deh. Roti bakar, di samping ada anak, sambil TikTok. Bikin iri yang nggak pernah. Kapan kau nikah? Mantap. Kapan kau nikah? Bahaya. Nyaman kali. Sedap. Iya, saya yang khawatir. Saya nikah umur 19 tahun teman-teman. Saat ngambil rapot kita, sama gurunya malah, jangan bawa om, bawa bapaknya mana mah. Kita terlalu muda punya anak. Ini anak saya pak. Oh, nikah umur berapa kok muda sekali bapaknya? Oh, masih gagah-gagahnya aing. Umur yang udah 30, 40 baru pengen nikah. Tergiliran ngambil rapot. Jangan kau bawa kakekmu, nenekmu. Bahaya tah. Berarti sama. Iya. Sama apa? Ya Allah. Tadi sampai jam 12 tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bes. Ke jam 12 tadi sampai zuhur, tak komal dari jam 7. Lumayan. Keliling lelah. Pulang. Udah dulu ya. Mau ini dulu sholat. Bis sholat kalau asar terus nunggu keliling udah kecapean. Lihat Sempat komal. Sempat istirahat nggak Ustaz Hanafi tadi? Sempat. Mana ada sempat tidur. Tidurnya saya tuh di komal kayak gini tidur tuh. Tenangnya saya tuh saat lagi nuntut ilmu ini tidur bagi saya. Ya kan? Istirahat. Nah, kalau Bang Yuda kan Bang Inspirasi kan makannya itu ya oten sarapannya. Saya kan beda makomnya orang tuh beda-beda. Gitu. Ustadz Muhammad Hanafi Maduranya daerah mana? Oh, saya Bangkalan, Tanah Merah, Petra Deja. Bangkalan Tanah Merah, satu tangan merah. Pagi-pagi sarapan oten, siang-siang kemarin makan siangnya oten. Iya. Nggak lama sore-sore cemilannya oten, makan malamnya oten. Yang penting nanti pinter. Yang bahaya itu nanti Ayah Zul, Assalamualaikum Ayah. Yang paling bahaya nanti nikahnya sama itu yang bahaya. Aduh. Jangan ketahuan lagi makan juga dong Ustaz. Dia ini lagi sama bukan apa anak tercinta anak saya laki semuanya. Umur berapa Dek tadi kamu Dek? 14, kelas 9. SMP. Apa? Di situ sama Mbak Hikmah apa? Mbak Hikmah. Ya Allah. Perasaan tadi ada si Masaha. Mana? Ada sama tadi dia naik. Perasaan. Jangan sampai nanti dia lihat keambil sama malaikat Israel, kasihan tuh orang. Si Maryam juga ada di atas tadi. Cuman dia lagi makan. Turun. Baik. Udah terus. Jangan berantakan ke sana. Nah. Ya, masing-masing punya gaya sendiri. Ada gaya ngeyelnya kan, ada gaya ngeyelnya. Dan gaya ngeyelnya juga masing-masing punya gaya sendiri kan. Ada ngeyel-ngeyel menjengkelkan, ada ngeyel-ngeyel membawa hiburan, komedi. Tergantung dari orangnya. Kalau kata saya sih dilatih dulu untuk diskusi debat sama mama. Kalau kamu posisinya itu remis sama mama, kau akan mampu lawan Oten.
Kalau kau debat sama emak-emak, kau tak terkalahkan minimal remis, berarti kau sudah mampu melawan Oten. Itu saran saya. Nah, itu dia. Tapi semacam mananya kita di depan, kita lagi jalan, ditabraknya sama emak-emak. Itu galakan emak-emaknya. Lagi ngapain di depan? Bu, saya dari tadi motor di depan, kita lagi macet ini. Kenapa ibu tabrak saya? Wah, marah galakan dia. Akhirnya istri bilang, udah kakak minggir deh biarin. Iya bu, minta maaf. Jadi kita yang ditabraknya yang minta maaf. Iya. Kau lawan WhatsApp bro. mak. Selamat sore, abangku. WhatsApp from monitor. Selamat sore. WhatsApp from monitor. Bang Ward. Napas lah ganti bapak. Enak banget jadi dibikinin. Lah dibikinin berdua. Iya, nggak apa-apa. WhatsApp from monitor. Oma, agak lain. Agak lain itu. Kayak mana ya? Tadi pagi di roomnya setan Nabi Muhammad. Iya, rumah emak. Ya, habis saya juga bingung, kadang mikir juga itu Bang Yuda. Os. Ya habis Iya. gimana? Macam mananya kita orang mau nuntut ilmu, masa iya saya pilih-pilih, jangan naik mak, jangan naik. Kualatnya saya sama wali-wali Allah, itu kan mama itu wali Allah. Ada Betul juga ya. Iya. Yang calon emak-emak pun nggak mau dipanggil emak-emak, padahal dia calon emak-emak. Ngadi-ngadi. Jadi kita itu jalan sama anak, sama istri, di depan lagi macet, ditabraknya sama emak-emak yang marah-marahin saya. Aduh. Bu saya dari tadi kan diem di depan. Ya udah ibu yang mana yang rusak depan? Enggak apa-apa ya. Udah, kalau ngerem jangan mendadak gini. Dia yang salah. Artinya kalau pengen lawan Oten seimbang, menang kau lawan Oten, kau jajal dulu lawan emak-emak, kau ras terkuat di muka bumi. Minimal macam-macam kayak Bu Rasmi, Bu Darni. Mantap kali tuh. Iya. Ustadz Hanafi saya mute dulu. Mau Ya. maghriban. Lanjut. Siap. Buat sahabat-sahabat, teman-teman, ambil salawatan, jangan lupa sebagai rasa syukur sama Allah begitu indah hari ini, dan hari ini hari is the best buat kita semuanya. Harus merasakan itu. Karena buktinya Allah masih sayang sama kita, ruh masih menempel pada jasad kita. Dikasih kesempatan untuk bisa benar-benar, lisan masih bisa kesempatan untuk beristighfar, mohon ampun dari kesalahan-kesalahan kita di hari-hari kemarin. Yang kemarin abaikan, lanjutkan ke depan. Kalau bisa video untuk monitor YouTube. Oh siap. Ya ini dari ProMaster. Pokoknya buat teman-teman semua, udah habisin kalau kamu mau deh. Habisin lah, nggak apa-apa habisin. Bapak kan makan cuman kulitnya doang. Jadi ya teman-teman, rasa syukur yang tak terhingga hari ini Allah masih pertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi teman-teman ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan hari ini ya sakitnya supaya menjadi wasilah ya, wasilah penggugur daripada dosa-dosa. Bagi teman-teman yang sekarang lagi punya masalah, intinya masalah itu sama Allah, semoga Allah bantu untuk ya minimal menjadi wasilah mengingat bahwa dunia itu memang tempatnya untuk berjuang, untuk bersabar. Apa hebatnya kita? Ikhtiarnya kita udah maksimal, tapi semuanya kita pasrahkan. La haula wala quwata illa billah. Yang lucunya tadi ketika lagi ada kajian Aqidatul Awam, ada emak-emak debaters juga ngomong, gimana solusinya salah mengatasi dengan teman-teman yang sebelah Ustadz? Ngapain masalah? Ya gimana cara antara PL dan PB? Kata saya. Gimana tuh untuk bisa melihat kesalahan dari, ngapain nyari kesalahan? Gimana cara untuk melihat, gimana tolong sampaikan ke Muhammad Hanafi untuk menjelekkan orang yang udah jelek? Gimana caranya? Dibingungnya diketawa, iya juga ya. Gimana cara ngejelekin orang yang udah jelek?
Gimana kita nyalahin orang yang memang udah salah? Nah, susah kan? Maka tujuan kita itu menjadi ruh masih menempel, menjadi manusia hari ini, ya ayuhan nas, kata Al-Quran. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu, kata Allah. Wahai manusiaku, ciptakan kalian ya dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ya, untuk saling mengenal. Udah kita ngobrol, ya niatkan karena Allah. Makasih masih bisa melihat ciptaan Allah yang luar biasa, orang-orang yang is the best. Terus kita diskusi secara santun, secara baik. Masalah nanti taufik hidayah urusan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan ilmu pengetahuan. Ada di dalam hati itu terbersit niat mau ngislamin orang, mau nggak ada. Jauh kalau dari saya tuh untuk mau supaya orang mu'alaf gini enggak. Saya cuman pengen ilmu ini jangan sampai ilmu ini orang-orang yang punya ilmu tuh diam. Orang yang tahu tentang kebenaran diam. Terus saja sampaikan sampai Allah memanggil kita, waktunya sudah habis, waktunya kelar. Nah itulah tugas kita. Ya. Tugas kita hanya di situ. Banyak orang-orang yang sekarang batinnya terluka, haus akan ilmu. Kita tuh sering berpikir untuk makanan jasmani, tapi ruhani kita nggak pernah isi, hingga lemah, goyah. Banyak orang-orang yang depresi, ya. Itu akibat dia kurang asupan ilmu, mobil khusus ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi kurang gizinya kurang. Nah itu tujuan kita di situ, ya. Insyaallah. Allah. Ilmu pengetahuan masih kurang jauh. Ya, udah ilmu pengetahuan kurang jauh, ya minimal mengamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu bila tidak diamalkan seperti pohon, ya, yang tak berbuah. Rindang-rindang si pohon itu. Bikin sejuk, bikin aman. Pohonnya karena rindang. Oh, luas sekali ilmunya. Tapi kalau nggak diamalkan, ya cukup hanya untuk bikin adem, tapi nggak ada buahnya, nggak ada makanan. Makanya itu dibilang al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu bila tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah, ya. Kalau pohon yang berbuah lebih enak lagi. Kalau pohon itu berbuah. Itu. Ya. Waduh, lagi di jalan. Jalan ngadi-ngadi, jalan, rupanya di jalan. Jalan menuju syiratal mustaqim. Bikin serem denger curhatan di Komang. Kalau jadi bikin pengen sendiri saja gimana? Ngadi. Ngapain kalau hidup itu? Saya selalu mengatakan ke teman-teman. Ini kita sharing sambil nunggu guru-guru yang lain pada datang. Saya selalu sharing, kalimat saya tuh gini, sendirian itu fakta. Oke teman-teman? Jadi sendirian itu fakta, tapi kalau kesepian itu masalah rasa. Oke? Sendirian itu fakta, kalau kesepian itu tentang masalah rasa. Ada orang yang sendirian tapi dia tidak kesepian. Ada. Dia kesendirian nih. Ya, tapi dia nggak kesepian. Walaupun dia sendiri. Ya. Mungkin itu orang-orang tertentu yang jiwanya cenderung, kalau bahasa kita itu apa namanya? Introvert ya teman-teman. Nah, gitu. Itu kalau orang-orang yang introvert itu orang-orang tertentu saja yang jiwanya cenderung introvert, lebih bahagia kalau dia sendiri. Lebih kreatif, lebih produktif gitu loh teman-teman. Kalau dia sendirian, tapi ada orang tertentu yang kalau dia sendirian dia kesepian. Butuh teman ya, perlu selalu ditemani. Gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda antara lonely dan juga alone. Ada juga sendiri, yaitu strategi. Karena ada yang ingin diraih dalam kesendirian. Misalnya ya para sufi, orang-orang tertentu, untuk dia memilih dirinya itu agar tidak mudah tergoda oleh dunia, dia melakukan uzlah, bertapa, menyendiri. Ya, tidak bergabung dalam keramaian. Ini juga bisa jadi strategi untuk melatih jiwa.
menguatkan jiwa agar tidak tergoda, saya latih dulu dengan uzlah, dengan bertapa, dengan menyepi. Ya. Tidak bergabung dalam keramaian. Nah, ini juga bisa jadi strategi untuk melatih jiwa kita, ya. Nah, uzlah itu semacam nyepi memang, menjauh dari keramaian. Ini juga semacam strategi. Nah, ada yang pakai strategi yang lain nih. Ada yang pakai strategi diam dalam keramaian. Keren banget bahasanya. Diam dalam keramaian. Mantap. Ini lebih hebat lagi teman-teman. Diam tapi dalam keramaian. Ya. Meskipun ramai seperti saya ini, ada anak, ada istri, ada kumpul ponakan, ada macam gitu kan, anak angkat, semua ada di sini, ramai nih. Tapi kita diam. Saya ngomong, tapi hati kita lagi hening nih. Batin saya, ya, dalam bergabung dalam hidup sehari-hari ini, batin saya tetap batin yang hening, batin yang tenang. Jadi batin yang meditatif namanya. Ya, yang meditatif. Yang belajar, yang mendengarkan sekeliling, menikmati sekeliling. Kadang kita itu membuatnya itu mindfulness namanya. Wah, keren banget bahasa gue lah. Aduh, habis lagi sholat hostnya ya gue ngobrol aja sendiri nih, Abah. Aduh ya Allah. Diam dalam keramaian itu tanda gaji belum turun. Betul kali itu. Betul. Setuju saya. Ya, diam dalam keramaian itu karena bukan apa-apa, kasbon gak lunas. Kalaupun toh gajian lewat doang. Udah gak kepikiran lah. Mau gajian gak gajian sama aja. Hidup yang penting nikmatin, syukurin, jalan. Masih ada orang yang ngasbonin, udah alhamdulillah. Daripada udah gak ada yang mau ngasbonin, udah gak dipercaya lagi. Pedih kan lu kalau gue cerita gini. Pedih, itu fakta itu. Ya. Lawan, jangan berhenti. Pokoknya jangan berhenti. Udah kalau memang ada badai itu jangan berhenti. Lawan. Gitu. Oh ini. Bentar. Oke. Sendirian itu fakta, kesepian itu rasa. Iya betul. Sendirian itu fakta, kesepian itu soal rasa. Ya, bagi orang-orang yang sebetulnya dia, ada orang yang suka sendiri, ada yang, ya itulah tadi. Ya Allah. Ya intinya jangan inilah teman-teman. Kadang kita dalam hal hidup itu kan, saya selalu katakan jangan meletakkan kebahagiaan kita tuh di mulut orang lain. Pengen bahagia karena di mulut orang-orang yang di sekeliling kita, anak kita dibanggain, anak kita bangga, enggak usah. Berpuaslah diri dengan perhatian dan penilaian dari Allah. Kurangi membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kurangi membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kenapa? Karena yang kecil itu dihina, yang besar itu dicurigai, yang salah itu dicari. Bahkan yang benar sekalipun itu digibahin. Betul nggak sih teman-teman? Iya. Ya. Yang kecil dihina, yang besar dicurigai, yang salah dicari. Bahkan yang benar sekalipun pasti digibahin. Itu sih kalau menurut saya. Ya. Itu. Dan yang paling penting itulah hidup. Ketemu orang jelek, kita hina. Ketemu orang cantik, syahwat. Bahkan serba salahnya orang hidup itu teman-teman. Ada ketemu cantik, syahwat kita timbul. Ketemu yang udah hitam, pendek, kecil, sok cantik pula. Jadi ngina kita ketemu orang cantik, orang jelek gitu. Ketemu orang cantik, syahwat kita naikkan gitu. Adalah hidup ini pokoknya kita yang melatih semuanya, melabeli apa kita hidup ini. Jadi harus ada rasa syukur yang luar biasa. Miskin dijauhin, kaya. Ya, kalau udah kaya teman-teman, ya, saudara yang nggak nyambung aja ngaku saudara. Beneran. Kaya kita nih, sukses kita nih, ngelihat orang gitu, kita ini bareng kaya bawa mobil gitu kan, nggak kenal pun jadi ngaku saudara gitu. Beneran. Tapi kalau giliran lagi miskin, susah kita. Lagi susahnya kita ini, laler pun males mau ikuti kita itu. Melesetnya. Cibro, udah
Kan laler. Hah? Syaiton aja itu jauh dari kita kalau lagi susah itu. Iya, beneran. Ketemu, ya iya benar emang saya bilang itu teman-teman. Ketemu sama yang cantik, ada syahwat naik. Ketemu sama yang jelek. Hah, posisinya kita hinanya orang jelek itu. Opening Ustadz, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Hanafi TV Official, selamat datang. Dan semoga sama Allah hari ini hari yang terbaik buat kita semuanya. Mudah-mudahan hari ini teman-teman Hanafi TV Official selalu sehat, berkah selalu istiqomah. Ya, selamat datang buat semuanya. Dan juga para moderator di Hanafi TV Official selalu sehat, Anda selalu semangat dalam menggapai kehidupan yang lebih baik ke depannya. Lakukan saja yang terbaik hari ini. Kalau hari ini terbaik, insya Allah ke depannya juga baik. Mbak, seperti kita nanam bibitnya jagung, pasti tumbuhnya jagung. Nanam bibitnya kopi, pasti tumbuh kopi. Bibitnya jeruk, pasti tumbuhnya jeruk. Itu sunatullah. Nggak usah mikirin masa depan, udah biarin, ngapain mau dipikirin. Lakukan saja yang terbaik sekarang, insya Allah ke depannya juga baik. Itu sih menurut saya. Semangat teman-teman. Nggak usah pedulikan dengan hal-hal apapun masa depan. Apakah begini, itu yang saya selalu bilang. Yang bikin kita hancur tuh karena kita mengkhawatirkan masa depan. Padahal itu belum tentu terjadi. Ya, itu. Jadi hati-hati. Nggak usah terlalu berpikir tentang masalah masa depan seperti apa gitu. Nggak usah. Biarkan saja. Ikuti saja alurnya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Gitu. Jadi itu sih yang harus saya sampaikan buat teman-teman YouTubers dan TikTok juga. Mudah-mudahan sehat selalu dan hari ini pasti hari yang terbaik dari Allah, masih dikasih kesempatan untuk bisa bertobat kepada Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mana Bang Cebers? Sehat? I am back. Alhamdulillah. Teman-teman di tap-tap layar, teman-teman di tap-tap layar, teman-teman. Kita promo dulu ini. Lanjut. Opening dulu ya Ustadz. Izin Ustadz Muhammad Hanafi izin ya. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Claudius Dewan Pimpinan Cabang Pewarta Bukit Golgota. Di Pasar Live kencangkan tap layar sampai 1M ya. Share sampai ke langit 7 oranon dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Untuk saudara Oten Tungtung Ngenes yang mau naik jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data, paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal polisi, potongan terasi, kontrasepsi, cek cokologi, apalagi geoblokologi. Di sini narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Diskusi inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan selamat bingung bagi kalian yang masih kebingungan. Kalau cuma mau doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Stay tune, terima gaji. Cuman aja saya sampai lupa. Kayak saya jadi ingat masih kayak ada di Senen ini dulu. Aduh, zaman-zaman 70-an 60-an ini jadi ingat di Senen saya itu. Habis itu dibagi-bagikan ya suruh bayarnya kita obat itu. Keren kali ini. Aduh, luar biasa abangku ini. Ya Allah. Masuk Pak Eko. Walaupun ketawanya itu, Bang. Lagi makan, lagi makan. Hai dulu. Sama, kita juga sambil ngemil ini, telat jalan kemana-mana kita ini posisi ini. Pokoknya lagi apapun nuntut ilmu tuh bisa teman-teman dengan adanya teknologi TikTok ini. Yang bekerjanya, yang posisi lagi masaknya, yang lagi ngangkat jemuran, yang lagi neriskanya bisa sambil ini. Masaha pun nongolnya itu. Al-alif al-ba'asa ila akhiri walad alim itu. Masaha. Ini pun martel juga. Kan udah geser dia.
Kalau ini Sorry, disiram Bang. sekarang besok pagi ya, Bang. Yang kemarin udah. Kemana ya orang? Halo, Bang Kasih. Oh, ya udah. Berapa satu bang? 290. Cuman ya orang lagi beli di warung itu dia sambil Dia nggak masuk pakai jadi. daun pisang, dia pakai Cetaan ya. iya. Astagfirullahaladzim. Kalau ini mesti rajin nyiram. Hah? Mesti rajin nyiram dia. Kalau kayak mana maksudnya, Bang? Kalau udah ditanam. Oh iya lah. Karena Lagi tanah berkebun ini. dia. Ternyata lagi Tapi berkebun. lebih gampang dia. ini nanam ya, daripada iya. daun pisang. Ngambilnya juga. Enggak, maksudnya di tanah pun ini lebih cepat tumbuh. Kita tak sadarnya ini teman-teman. Tanahnya udahlah cepat. Di sini nggak terlalu, mungkin abang beli kemarin 3 panah, dia tanahnya nggak apa kan? Apa namanya? Pakai daun pisang. Oh, pakai daun pisang. Kalau ini biasa kalau kemarau gini, Kasihan nih Geramnya terus. di sini Itu lagi kemarau ngapain daripada itu? apa? Itu lagi kelompok capir atau kerja kelompok? Biarkan ya sudah. Dia lupa dia tak tahunya itu mananya. Abangku ini ada Bang Kasih ada. Mananya pula ini? Dia lagi transaksi, ternyata transaksi tanah kuburan teman-teman. Ceritakan tentang Haji Yesus. Janganlah teman-teman, enggak lah. Saya selalu bilang sama teman-teman, udah saya mau hidup tenang. Carilah ketenangan hidup ini teman-teman. Jadi saya selalu bilang, jika teman-teman pengen hidupnya tenang, ya, jangan dengarkan apa yang enggak perlu didengar, jangan melihat apa yang enggak perlu dilihat, jangan bicara apa yang sebenarnya enggak perlu dibicarakan, dan jangan pernah mencari tahu yang sebenarnya tidak perlu kamu tahu. Itu. Kalau kata mama, garam secukupnya saja. Tuh. Kemarin Nabi Hud, hari ini Nabi siapa? Nabi apa hari ini ya? Setelah Nabi Hud apa? Ntar lah, nunggu dulu kita. Kemana kita baru sampainya ini? Sama kita minggu ini lagi habis jalan-jalan kita. Apa namanya kalau bahasa kita tuh semua unek-unek dari pagi ini harus nyambung dulu. Kemana? Kemana? Bubuk roti. Oh, habis. Ayo, hati-hati. Cerita Nuaiman Ustaz. Nuaiman. Nuaimannya lagi Bang Blender lagi nggak ada itu Nuaiman. I'm back. I'm back. Habis cuci piring belum? Kamu habis makan, kau cuci piring dulu lah. Sadar. Pak Ustadz, Ustadz Hanafi, saya mau nanya Ustadz bagaimana kalau Hanafi. diceritakan ini Pak Ustadz? Apa? Macam mananya? Apa yang mau diceritakan? Gini. Apa? Bagaimana pandangan Ustadz Hanafi di dalam perdiskusian lintas agama ini, khususnya di Komal kita sekarang, tentang masalah ketika kita berdiskusi tentang perihal masalah kerja pintar atau kerja cerdas dengan kerja keras, kayak gimana tuh? Wow. Saya selalu katakan sama teman-teman, kita tuh kan melakukan dari hari ke hari itu perbaikan kan. Apapun yang kita punya YouTube, kita punya TikTok, kita punya kerja, ya kan. Bahkan dalam berorganisasi sekalipun kan begitu, betul nggak sih? Nah, ini kan kita dalam berorganisasi, kita saling menguatkan dengan teman-teman sahabat-sahabat lain. Semua orang, teman-teman, itu akan gampang bila punya visi dan mimpi. Apapun. Dia dalam berorganisasi, dia ingin melakukan, sama cerita-cerita Bang Yuda ini, Bang Inspirasi dulu lagi buka Komal sampai HP 2, sampai HP 1-nya tap-tap sendiri. Itu perjuangan yang luar biasa. Karena dia memiliki visi dan mimpi. Masuk dalam organisasi, bahkan nanti mau berumah tangga, bahkan nanti apapun itu. Semua orang akan gampang bila punya visi dan mimpi. Tapi tidak semua orang itu bisa bertahan secara konsisten terhadap visi dan mimpi itu. Ingat itu. Banyak orang yang cuma semangat di awal, setelah itu dia berhenti karena tidak konsisten. Itu menurut saya. Kenapa? Karena konsisten itu butuh komitmen. Ya, butuh kesabaran, konsisten butuh keberanian. Nah, konsisten adalah kunci menurut saya. Ya,
Kebanyakan kalau di diskusi komal-komal ini terkadang harus teman-teman tuh menjadi gaya orang lain. Itu capek banget tuh kalau lihat kayak diskusi situ. Ya. Harus nyomot sana nyomot sini untuk dia nggak bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, saya selalu bilang kita harus konsisten, itu kunci. Istiqomah, buka komal, istiqomah. Nah, ini tuh insya Allah tuh. Karena al-istiqomah itu afdalun min alfin karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Ya. Nah, kalau kita tidak konsisten teman-teman, seberapa hebat pun kita, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Maka saran saya, jika sesuatu Anda anggap serius, ini masalah kinerja ya, dalam TikTok, dalam YouTube, dalam apapun. Jika sesuatu Anda anggap serius, saran saya maka konsistenlah. Karena orang yang bijak adalah orang yang akan merasa malu jika tindakannya tidak lebih besar daripada ucapannya. Itu menurut saya. Ya. Konsisten itu nggak mudah teman-teman, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mulai saja dulu dari hal-hal kecil, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang mudah. Terus ilmu kita sedikit tentang mengenai masalah apologet dan segala macam. Udah, ikuti alurnya, jalani, tulis, bikin nasihat, bikin jadi kita tuh menjadi diri kita sendiri. Rancang strategi, atur semuanya. Umpama kita dalam organisasi pun demikian, dalam komunitas juga demikian. Ya. Jadi konsisten nggak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mulai aja dulu, mulai dari hal-hal yang kecil, dagang, usaha, ikhtiar, apa saja. Ya, mulai dari hal-hal yang mudah, terus menerus secara konsisten. Siapkan diri kita ini bersama-sama kalau dalam organisasi, dalam satu kesatuan, ya, dalam komunitas, ya. Siapkan diri kita untuk menikmati setiap tanjakan yang akan kita lalui. Nikmati perjalanan kita dalam berdiskusi di komal-komal, nikmatin. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Nikmati setiap lantunan masalah, hambatan, dan rintangan yang akan kita sama-sama kita hadapi. Haters kita dan segala macam udah nikmati. Karena hakikat dari konsisten adalah apa teman-teman? Hakikatnya adalah Anda harus sampai ke tujuan tidak peduli seberat apapun, sebesar apapun, seberat apapun, ya, seterjal apapun perjalanan yang akan kita lalui bersama. Ya mudah-mudahan kita bisa istiqamah juga di Komal Bang, inspirasi dengan teman-teman sahabat guru-guru yang lain. Bahkan saya masih ingat kalimatnya, apa kata B.J. Habibie al-Maghfirullah, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Apa katanya B.J. Habibie? Apabila kamu memutuskan untuk menekuni satu bidang, maka konsistenlah. Karena itu adalah kunci keberhasilan sebenarnya. Ambil kalimat orang-orang hebat. Karena menurut saya belajar banyak baca buku. Ya, untuk menjadi orang hebat nggak perlu kita jadi orang lain. Jadi diri kita sendiri. Tuliskan apa yang menjadi goalsmu, tujuanmu. Saya buka komal hari ini, koreksi saya tujuannya untuk lillahi ta'ala. Jangan pernah berubah untuk karena Allah. Jangan pernah berubah melakukan karena Allah. Saya bisa buka komal karena Allah mampukan bisa buka komal. Saya bisa bicara karena Allah yang mampukan saya bisa bicara. Semuanya karena Allah. Lakukan semua. Tuliskan apa yang menjadi tujuan kita karena Allah. Udah, jangan berubah. Jangan terlalu banyak mikir dan jangan terlalu peduli dengan ocehan orang. Terlalu banyak mikir akan membuat kamu susah untuk melangkah. Saran saya, ketika target sudah dibuat, maka lakukan. Kerjakanlah target itu secara konsisten. Kenapa? Karena konsistensilah sehingga tetesan air bisa menghancurkan batu karang. Sempurna. Rikitiu. Gitu teman-teman. Mantap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya tadi yang saya tanyakan itu saya tanyakan, kebanyakan rata-rata teman-teman yang khususnya dari kawan-kawan muslim yang buka komal itu, mereka lebih mengarah ke kerja keras kan, tapi lupa yang namanya ternyata di luar dari kerja keras itu ada kerja cerdas atau kerja pintar, kan gitu ya Ustaz Hanafi ya? Ya, memang apapun namanya itu silahkan aja, iya. namanya apa saja. Yang penting niatnya karena Allah. Itu yang disebut kerja pintar itu. Saya bisa buka komal, makasih Allah. Udah konsisten aja istiqomah. Ikuti alurnya aja. Karena kalau udah tujuannya dunia, Bang Yuda, apapun kamu lihat organisasi, satu kelompok, satu komunitas, kalau dia bukan karena Allah, paling lama
paling lama itu niat yang orang kerjakan, mau dia TikTokan, YouTuber, apa segala macam, Facebook, Instagram, paling lama setahun. Habis itu udah nggak konsisten lagi kok. Betul nggak sih? Coba aja lihat, coba. Tapi kalau niatnya karena Allah, apapun nanti ada teknologi baru, dia alihkan tuh menjadi orang-orang yang produktif dan istiqomah tuh, sampai Allah memanggil, kamu sudah kelar. Itu. Ya. Perangi kekafiran itu perintah Allah dalam ilmu. Ya sih, bahasanya boleh juga sih kalau kalimatnya perangi kekafiran. Saya sih tidak memerangi kekafiran, tapi saya pengen menjaga ilmu yang dari Allah. Jangan sampai tanda kiamat itu kan kalau nggak salah, ilmu Allah ini nanti dicabut. Bukan berarti yang dimaksud ilmu Allah nggak ada ilmu lagi, tapi ahli-ahli ilmu ini dicabut. Maka orang-orang yang alim, ulama, harus berkoar-koar dengan teknologi, harus upgrade. Jangan sampai nanti para ulama diam, orang-orang pintarnya diam. Kalau orang-orang pintarnya diam, maka yang timbul nanti orang bodoh. Akhirnya ada orang yang ngaku pintar bisa ngomong sama semut, makoli, bahaya tuh. Jadi saya mempertahankan gini itu. Ustaz Hanafi, di titik pencapaian saat ini, itu pastinya bukan campur tangan saya sendiri kan gitu ya. Assalamualaikum Bang Ahmad. Bukan campur tangan saya sendiri, pasti ada campur tangan yang lain kan gitu. Ada campur tangan dari teman-teman viewers di bawah, ada dari narasumber. Kan gitu ya Ustaz Hanafi ya. Tapi Ya, setuju. pencapaian titik saat ini itu yang saya paling takuti. Ketakutan terbesar saya itu takut dengan pujian Ustaz Hanafi. Ya. Semua kayak gitu. Kita tapi semuanya memiliki ilmu dasar, disiplin namanya. Ketika ada orang yang memuji, tidak membuat kita lupa. Ketika ada orang yang mencaci, tidak membuat kita tumbang. Dan kita lakukannya karena Allah. Maka saya selalu katakan kepada sahabat-sahabat, jangan meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Jangan. Berpuas dirilah dengan perhatian dan penilaian dari Allah. Ya. Berpuas dirilah dengan perhatian dan penilaian dari Allah. Kurangi membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kurangi. Itu saran saya. Kurangi membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kenapa? Karena yang kecil dihina, yang besar dicurigai, yang salah dicari. Bahkan yang benar sekalipun itu digibahin. Betul nggak sih? Jadi ya udah fine aja. Tadi kan saya kasih, saya lagi sholat tadi. Saya kasih contoh. Kita ketemu sama orang cantik, syahwat kita naik. Ketemu sama orang jelek, hitam, pendek, ismin, belagu sok cantik, kita hinanya. Ketemu orang jelek tuh kita hina, ketemu orang cantik syahwat kita naik. Jadi ya sudah biasa, itu sunatullah hidup. Jadi buat santai, buat nikmat, ini datang dari Allah. Ini perjumpaan datang dari Allah. Ketemu sesuatu pun karena Allah. Bisa begini, semua niatkan awali. Saya selalu mengatakan, awali perjalanan kamu, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Insya Allah aman. Ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Apapun, mulai semuanya karena Allah. Nanti kalau dalam perjalanan ada masalah, libatkan lagi Allah. Jadi libatkan awal ceritamu. Apapun saja yang kamu ingin mulai, libatkan Allah di awal cerita kamu. Daripada engkau harus melibatkan Allah di akhir ceritamu. Telat. Itu sih saran saya. Dari sini udah maghrib, izin dulu Iya. Sholat maghrib dulu ya, teman-teman. Siap. Maghrib dulu, Ustaz Hanafi, saya ambil alih dulu. Bang Joy, selamat sore Bang Joy. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore menjelang malam. Itu Bang Joy di mana? Agak noise, itu ada back sound di belakang. Oh, Iya. Itu ada suara ibu-ibu kan? ada. Ada suara ibu. Apa acaranya? Iya betul. Agak ribut sih, agak ribut. Bisa minta tolong Bang Joy, bisa menjauh dikit dari situ. Iya.